Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan belajar seni budaya dan prakarya atau SBDP, yaitu tentang gambar ilustrasi pada cover buku. Cover buku atau sampul buku adalah bagian terluar dari buku yang memiliki 3 bagian, yaitu cover depan, punggung buku, dan cover belakang. Cover depan biasanya berisi judul buku, nama penulis, nama penerbit, dan gambar yang mewakili isi buku tersebut. Punggung buku ini menentukan seberapa tebal isi buku tersebut. Di sini biasanya terdapat judul, nama penulis, dan nama penerbit. Dan yang terakhir adalah cover belakang. Pada cover belakang biasanya terdapat sinopsis isi buku atau ulasan isi buku, ISBN. ISBN ini adalah singkatan dari International Standard Book Number atau nomor buku standar internasional yang terdiri dari deretan angka 10 digit sebagai pemberi identifikasi terhadap satu judul buku yang diterbitkan oleh penerbit. Kemudian ada alamat penerbit dan juga bahkan ada yang mencantumkan biografi penulis. Biografi penulis adalah kisah atau keterangan tentang kehidupan seseorang. Dalam hal ini tentang kehidupan penulis buku tersebut. Unsur fisik cover buku adalah nilai jual utama dari sebuah buku, di mana sebuah konsep penyampaian dalam bentuk visual. Jadi, cover buku harus dibuat semenarik mungkin agar memiliki nilai jual yang tinggi. Adapun unsur-unsur cover buku adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Pada saat mendesain cover, judul buku harus terlihat dominan sehingga pembeli mengetahui judul buku tanpa harus menerka-nerka, bahkan sampai tidak tahu judulnya yang mana. Jadi biasanya judul itu tulisannya lebih besar daripada tulisan-tulisan yang lain. Unsur yang kedua adalah deskripsi singkat atau terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Deskripsi cover di bagian depan biasanya hanya terdiri dari 2 atau 3 baris saja yang dapat mewakili isi buku dan hanya berupa caption untuk menarik pembaca. Sedangkan deskripsi cover bagian belakang atau sinopsis buku biasanya lebih panjang dari 5 baris sehingga dapat memberi penjelasan lebih rinci dari isi buku, namun tetap menggantung ceritanya sehingga pembaca penasaran membeli buku atau novel tersebut. Unsur yang ketiga adalah nama dan identitas pengarang atau penulis. Di sini ditulis nama lengkap dan gelarnya. Jadi, pembaca bisa mengetahui karya siapa buku tersebut. Yang keempat adalah terdapat identitas penerbit. Penerbit buku adalah perusahaan yang menerbitkan buku. Biasanya ditampilkan pada cover buku bagian belakang. Walau ada beberapa desain yang menampilkannya di bagian depan, tetapi tidak dominan, bahkan sampai menutupi cover.
Logo penerbit yang ditampilkan pada halaman depan biasanya pada pojok kanan atas atau di bawah pada bagian tengah atau center. Ini bukan sebagai patokan karena dapat berubah sesuai dengan desain cover. Sebenarnya 4 unsur cover tadi sudah cukup mewakili sebuah buku. Namun ada beberapa unsur yang akan memberikan nilai tambah sehingga cover lebih menarik membaca. Unsur selanjutnya adalah menyertakan desain atau ilustrasi yang menarik. Misalnya pada buku anak, desain cover buku anak lebih banyak menggunakan ilustrasi yang penuh dengan warna dan gambar. Tentunya disesuaikan dengan isinya. Sehingga tanpa membaca deskripsi atau sinopsis, pembaca sudah tahu buku itu tentang apa. Silakan dilihat gambar ini contoh desain cover buku anak. Di sini sudah ada gambarnya. Gambar putri salju dan 7 kurcaci. Dan di sini juga warna dan gambarnya sangat menarik. Sehingga anak-anak pasti akan lebih suka dan ingin membeli buku tersebut. Sedangkan untuk desain cover novel remaja atau dewasa biasanya lebih simpel atau bahkan sederhana. Namun tidak menutup kemungkinan juga full dengan ilustrasi. Jadi kembali lagi pada isi dari buku atau novelnya. Misalnya saja, desainer akan membuat buku non-fiksi yang berhubungan dengan cara kerja otot manusia. Tentunya, gambar cover buku otot manusia adalah yang harus paling dominan, sehingga memvisualisasikan isi buku. Jadi, dengan melihat cover itu, pembaca sudah memahami bahwa buku itu berisi tentang cara kerja otot manusia. Dan yang unsur selanjutnya adalah terdapat sinopsis buku pada sisi belakang. Pada sisi belakang biasanya itu ada sinopsis atau ulasan tentang bukunya. Biasanya dibuat menggantung sehingga pembaca penasaran dan akhirnya akan membeli buku atau novel tersebut. Yang terakhir adalah terdapat identitas buku pada punggung buku. Jadi ini biasanya kegunaannya untuk ketika ditaruh di rak buku, misalnya di perpustakaan atau di rak buku di rumah. Ya, jadi ketika ditata kita akan lebih mudah mengetahui buku mana yang akan kita cari. Karena biasanya di punggung buku itu ada judul dari buku tersebut. Ya, ini tugasnya. Untuk penilaian pengetahuan, Ibu minta kalian mengerjakan tugas ini di buku tema kalian nomor 1 sampai nomor 10 ya. Yang ini. Kemudian untuk penilaian keterampilan, Ibu ingin kalian membuat cover buku di buku gambar. Terserah mau tema apa saja. Jika kalian mau buat cover buku anak boleh, buku remaja boleh, buku pelajaran pun boleh, silahkan. Asalkan dibuat semenarik mungkin. Anggap kalian adalah pengarang buku. Kalian ingin buku kalian cepat laku, menarik pembaca. Jadi buatlah semenarik mungkin. Boleh diwarnai, boleh tidak, terserah kalian. Itu saja dari Ibu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.